Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syakiyah dari kelompok 1 Marvin. Di sini saya mengambil tema narkotika dengan subtema gas tawa atau dinitrogen oksida. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Nah, di sini saya akan menyampaikan jenis narkotika terbaru, yaitu gas tawa atau dinitrogen oksida. Narkotika ini belum ditentukan narkotika golongan berapa, akan tetapi narkotika ini bisa dibilang termasuk narkotika golongan 2, di mana biasanya dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Apa itu gas tawa? Gas tawa adalah jenis obat yang digunakan untuk membius pasien secara tidak langsung. Gas tawa atau dinitrogen oksida adalah sebuah gas yang digunakan untuk keperluan medis yang bertujuan untuk membuat pasien nyaman dan rileks ketika tindakan medis berlangsung. Gas tawa atau di dalam bahasa medis disebut dengan gas sedatif mengandung dinitrogen oksida yang menyebabkan seseorang menjadi tenang dan nyaman jika menghirup gas tersebut. Dinitrogen oksida seringkali digunakan untuk menambah laju kendaraan atau NOS dan biasa digunakan oleh dokter ahli gigi atau tenaga medis profesional lainnya untuk membuat pasien merasa rileks, tenang, serta nyaman. Bagaimana menggunakan dinitrogen oksida ini? Pasien biasanya diberikan masker lengkap dengan selang yang sudah terhubung dengan tabung gas dinitrogen oksida. Atau biasanya bila digunakan secara ilegal dengan cara menghirup balon yang sudah diisi oleh gas dinitrogen oksida. Pasien yang diberi gas ini biasanya juga mengalami halusinasi ringan. Di saat yang sama mereka merasa rileks, sehingga seringkali efek yang muncul dari halusinasi tersebut adalah tertawa. Meski efek samping ini tidak terjadi pada setiap orang, jika gas tersebut langsung dihirup dari tabungnya, maka akan menyebabkan radang pada hidung, tenggorokan, dan mulut karena gas yang terhirup memiliki suhu yang sangat dingin. Apa efek yang muncul setelah menghirup gas tawa? Setelah pasien menghirup gas tawa tersebut, maka efek akan timbul dalam hitungan menit, dan efek yang timbul adalah yang pertama, rasa euforia. Yang kedua, tubuh menjadi mati rasa. Yang ketiga, rasa nyaman dan tenang. Yang keempat, tiba-tiba menjadi ingin tertawa dan tidak bisa mengontrolnya. Penglihatan kabur, kebingungan, pusing dan sensitif akan cahaya, merasa lelah dan lemah dari biasanya. Dan yang terakhir adalah berkeringat. Lalu apa yang terjadi jika seseorang overdosis gas tawa? Pemakaian gas ini tidak boleh dalam waktu yang lama karena beresiko menyebabkan berbagai kondisi seperti hilang ingatan, penurunan kadar vitamin B12 tubuh yang dapat menyebabkan gangguan mental serta masalah pada sistem saraf. Lalu ada berdenging pada telinga atau berdengung pada telinga, mati rasa pada kaki dan tangan, melahirkan anak yang cacat jika digunakan ketika lagi hamil, penurunan sistem kekebalan tubuh, depresi, gangguan sistem reproduksi, dan yang terakhir adalah gangguan mental. Nah, jadi teman-teman, itulah pengertian dari gas tawa dan efek yang timbul dari penggunaan gas tawa. Oleh karena itu, untuk kedepannya teman-teman harus lebih hati-hati terhadap peredaran obat yang dijual bebas, bahkan obat yang sering kita temui. Nah, oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih, dadah.